Halo peserta Dialog Karir Makari University. Aku Zul, selamat datang di rekaman Dialog Karir Makari University, Project on Time, cara membuat jadwal pengerjaan yang realistis. Sebelum masuk ke rekaman materi, ada sedikit informasi penting nih buat kamu. Seperti yang sudah disebut dalam acara sebelumnya, jika kamu ingin memahami cara tepat mengelola proyek untuk mencapai target penyelesaian proyek secara efektif dan efisien, kamu bisa belajar kursus Makari University Basic Concept of Project Management. Silahkan akses link berikut atau masuk melalui link yang terlampir di deskripsi untuk masuk ke kursus ini. Terima kasih dan selamat menonton rekaman dialog karir Makari University berikut ini. Oke, ini wah, untuk yang di kolom komen aku baca, wah udah berkenalan ya. Nah, ada dari Jakarta, Tangerang. Nah, mungkin aku memperkenalkan diri aku dulu. Eh, Selamat datang teman-teman sekalian di webinar Dialog Makari University dengan tema kita nih, teman-teman udah tahu kan, Project on Time, cara membuat jadwal pengerjaan yang realistis. Dan perkenalkan, aku Zul Artari dari Makari University. Salam kenal ya semuanya teman-teman. Oke, nah dari teman-teman sekalian ini udah aku lihat nih, tadi udah aku mention juga ada dari Jakarta, Tangerang. Nah, mungkin teman-teman yang lainnya juga pada bisa ya sambil memperkenalkan diri dulu nih dengan menyebutkan nama, perusahaan, dan domisili teman-teman sekalian di chat box. Oke, nah ternyata partisipan kita nih hari ini uh, nggak hanya dari Jakarta aja, tapi ada juga nih dari luar kota dan tentunya aku spill juga nih sedikit uh, narasumber kita di siang hari ini, di sore hari ini itu berasal dari ujung timur Indonesia juga. Oke. Wah, ini ada dari timur Indonesia juga nih, dari Bali. Salam kenal ya sama teman-teman. Oke, boleh next slide dulu, Kak. Nah, sebelum masuk ke inti acara dan ice breaking, mungkin teman-teman, aku mau memperkenalkan sedikit dulu nih tentang Makari dan Makari University itu. Nah, mungkin teman-teman di sini masih ada yang masih bertanya-tanya atau belum tahu. Jadi, Makari itu adalah sebuah perusahaan yang menyediakan solusi otomasi berbasis cloud untuk mendukung perkembangan beragam kebutuhan bisnis, teman-teman. Mulai dari jurnal untuk kebutuhan akuntansi, ada Makari Klik Pajak untuk kebutuhan perpajakan, ada Talenta untuk kebutuhan HR, ada Makari Kontak untuk kebutuhan CRM, dan ada Makari Sign untuk pengesahan dokumen digital. Nah, selanjutnya ada Makari University nih, yaitu sebuah platform belajar bereputasi untuk upgrade skill yang menyediakan berbagai kursus dan sertifikasi. Ada corporate training dan webinar series, mulai dari tema akuntansi dan keuangan, ada bisnis dan wirausaha, perpajakan, HR dan payroll, hingga software Makari itu sendiri. Nah, salah satu acara kita yaitu sesi dialog karir Makari University yang sedang teman-teman ikuti saat ini, yaitu webinar series dari Makari University yang diadakan secara rutin nih. Ini teman-teman harus ingat ya, sebanyak 2 kali sebulan dengan mengundang expert untuk membahas topik karir, pengembangan diri, dan dunia profesional. Oke deh. Nah, mungkin kita ice breaking dulu ya, dikit. Mungkin bisa next slide dulu, Kak. Oke, teman-teman bisa di chat box ya, kira-kira setuju atau enggak setuju nih dalam melaksanakan proyek, estimasi pengerjaan tidak perlu dilakukan dengan metode yang tepat. Nah, kira-kira ini berkaitan juga nih dengan tema kita di sore hari ini. Boleh di komen dulu. Oke, ada yang enggak setuju nih dari, wah, pada enggak setuju semuanya. Ada nih yang setuju gak kira-kira? Oke, enggak setuju ya. Ini jawaban di kolom chat box pada nggak setuju semua. Oke, nah untuk mendapatkan jawabannya, mari kita masuk ke sesi selanjutnya ngobrol bareng nih dengan pemateri kita. Kebetulan beliau juga udah gabung bersama kita di sore hari ini. Oke, bisa next slide dulu. Nah, sebelum aku memperkenalkan dan mempersilahkan speaker kita atau pembicara kita, aku mau memberikan challenge dulu nih ke teman-teman sekalian, yaitu yuk share, bisa next slide dulu. Nah, teman-teman bisa nih share momen teman-teman mengikuti dialog karir Makari University melalui akun sosial media teman-teman.
mulai dari LinkedIn, kemudian ada juga bisa melalui Instagram. Kemudian dapatkan nih hadiah menarik dari Makari University itu sendiri. Oke. Nah, jangan lupa juga ya untuk tag Makari Univnya. Sekreatif mungkin teman-teman bakal mendapatkan hadiah dari Makari University. Oke, next slide dulu, Kak. Nah, em, aku ingin sorry, bisa next slide dulu. Nah, ini ada beberapa agenda nih kita untuk di sore hari ini. Aku ingin eh, memberikan penjelasan dulu bahwa di sore hari ini tuh kita bakalan ada section pertama, yaitu talk show project on time, cara membuat jadwal pengerjaan yang realistis bareng narasumber kita di sore hari ini. Kemudian kita bakal ada discussion dan Q&A session juga nih untuk teman-teman sekalian. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk section kedua ini, dan ada closing pula. Dan jangan sampai ketinggalan, teman-teman bakalan bisa mendapatkan sertifikat attendance juga di akhir acara. Caranya gimana? Stay tune sampai akhir ya, kayak gitu. Bisa next slide dulu? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke talk show nih, atau ke section pertamanya. Boleh di next slide dulu. Aku ingin memperkenalkan dulu ini dengan speaker kita di sore hari ini. Ada Bapak Mervin Situmorang. Mungkin teman-teman juga udah pada lihat ya di poster ataupun pada saat mendaftar untuk sesi ini. Pak Mervin ini sebenarnya sekarang itu sebagai Project Manager Proyek Pelaksanaan Nasional Provinsi Jalan Nasional Provinsi Papua. Nah, Bapak Mervin ini sendiri yaitu merupakan lulusan teknik sipil di Unika Santo Tomas, Sumatera Utara. Nah, experience-nya teman-teman bisa lihat juga nih, dari 2020 itu Bapak Marvin itu sendiri sudah menjadi project manager. Jadi tentunya dari pertanyaan ice breaking tadi dan penasaran teman-teman tentang project management itu seperti apa, sudah sangat tepat nih untuk hadir di dialog karir Makari University sore hari ini. Halo, aku mau nyapa dulu nih untuk Bapak Marvinnya. Halo Pak, selamat sore. Halo, selamat sore Pak Jul. Oke, mungkin teman-teman bisa, teman aku bisa bantu untuk spotlight juga. Aku belum bisa lihat Pak Marvin nih. Oke, selamat sore Pak Jul. Selamat sore Halo semua Pak. teman-teman. Oke, udah kelihatan. Selamat sore Pak. Gimana nih Pak? Posisinya ada di mana nih Pak sebenarnya? Boleh di-spill dikit nggak? Oke, makasih Pak Jul. Ah, ya, terima kasih teman-teman. Saat ini saya sedang posisi di Jayapura. Kebetulan saya di Wah, posisi Tanah Hitam, Abipura. oh, oke oke. Jadi Ini, karena acara ini terpaksa saya kebetulan kemarin ke lapangan, saya kejar lagi kembali ke kota. wah, terima kasih banyak Oke, nih Pak untuk kesempatannya ya, untuk bisa hadir bareng oke lanjut teman-teman Pak kita. Jul. Oke, nah ini Pak udah pada rame nih sebenarnya di peserta kita ya di sore hari ini. Aku juga udah memperkenalkan Pak Mervin, dan kita mungkin bisa langsung masuk kali ya Pak ke pertanyaan pertamanya. Boleh, bisa nggak nih Pak? Udah siap nggak nih dengan pertanyaannya untuk masuk ke section pertama, Project on Time, cara membuat jadwal pengerjaan yang realistis. Oke, mungkin aku Oke. tadi, nah mau tahu dulu nih Pak, sebenarnya eh, bagaimana sih Bapak Mervin ini sendiri bisa mendalami atau mendapatkan pekerjaan di bidang yang Bapak tekuni sekarang, yaitu project management ya. Nah, menurut Bapak penting nggak ya kira-kira dilakukan atau dimiliki, eh, apa sih yang, ya sorry, pertanyaannya itu apa sih sebenarnya yang penting dimiliki atau dilakukan oleh seseorang jika ingin sukses dalam bidang project management? Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan dari sisi wawasan kali ya, atau pengalaman atau skill. Gimana nih, Pak Mervin? Oke, terima kasih Pak Jul. Ya tentu yang pertama kan kita pelajari dulu ah, yang fundamennya, yang mendasarnya adalah tentang ilmu manajemen proyek. Itu. Oke, kemudian kan hidup ini kan hampir ya semua kita ini kan terkait dengan proses manajemen. Hanya kadang kita lupa itu. Nah, jadi apapun yang kita lakukan tentu itu semua berproses dalam sebuah manajemen.
Termasuk misalnya untuk project. Oke, proyek kan kalau kita diberikan suatu tugas untuk menyelesaikan sebuah proyek, tentu kita harus mengikuti pola manajemen yang sudah ada. Tujuannya apa? Nanti di akhirnya itu ada namanya profit. Nah, itu. Jadi titiknya kan menuju sebuah profit. Kalau kita mau profit, tentu harus jalankan secara manajemen yang benar. Tuh, itu kira-kira uh, Pak Jul untuk pembuka dari saya. Oke, nah Bapak Mervin tadi sempat menjelaskan nih sebenarnya kita mesti tahu fundamentalnya itu sendiri. Nah, kira-kira dari fundamentalnya dulu nih, kira-kira menurut Bapak Mervin secara pribadi nih, apa sih project management itu? Dan kira-kira project management ini apakah hanya berhubungan dengan kegiatan yang di lapangan atau sesuai dengan eh, ada apa ya, ada bidang lain nih yang berhubungan dengan project management. Seperti gimana tuh, Pak? Ya, kalau project management itu uh, di- adalah sebuah metode, sebuah cara kita itu mulai dari perencanaan, ya kan, mulai dari pelaksanaan, itu semua nanti bagaimana kita mengelola sumber daya. Nah, tentu agar perusahaan itu yang kita naungi uh, bisa melaksanakan atau bisa mengikuti schedule yang sudah disetujui bersama itu. Jadi yaitu pentingnya project management tersebut. Tentu project management itu uh, untuk lingkup di kantor ataupun di manajemen kantor tentu itu menjadi titik awal. Oke, kemudian ketika di pelaksanaan, ketika di pelaksanaan maka di lapangan juga terjadi proses manajemen. Itu namanya manajemen lapangan. Oke, nah itu. Jadi manajemen di kantor dengan lapangan ini saling terkait. Oke, kemudian untuk pelaksanaan di kantor itu mungkin sebagai perencana, kemudian yang di lapangan sebagai eksekusinya. Nah itu posisi project management tersebut. Oke oke. Jadi memang kalau dari pernyataan dari Pak Mervin sebelumnya, project management ada beberapa tahap ya, mulai dari perencanaan, kemudian ada pelaksanaan yang di lapangan itu. Nah, untuk pelaksanaannya ini Pak, kira-kira dari Pak Mervin dan aku juga mungkin ini ya dari pernyataan dari Pak Mervin sebelumnya, tujuan dari project management kan mendapatkan profit nih. Nah, kira-kira dari perencanaan untuk mendapatkan profit ini terdapatkah beberapa proses? Terdapat proses salah satunya itu dengan estimasi durasi aktivitas. Nah, menurut Bapak Mervin ini, kira-kira apa sih yang perlu diperhatikan dalam melakukan estimasi pengerjaan itu, Pak? Ini kita bicara soal yang perencanaan ya, Pak, seperti itu. Ya, ya. Oke, untuk perencanaan ini kan ada yang hal-hal yang harus kita ini kan kita perhatikan atau mungkin saya paparan dulu deh biar biar langsung klop gimana kira-kira Pak Jul. Mau paparin gimana nih, Pak? Mau Oke, saya udah ada siapkan apa paparan slide saya nanti terkait dengan project management dan jadwal bagaimana kita memperoleh jadwal yang realistis tersebut gitu. oke. Nah, mungkin dari admin ada yang bisa bantu atau Oke, ini bakalan dibantu juga ya Pak untuk mohon sebentar. Mungkin sambil menunggu mungkin bisa dijelaskan sedikit nih Pak dari Pak Marvin kira-kira apa saja sih teknik dari yang aku tanyain tadi ya. Gimana sih apa yang perlu diperhatikan dalam melakukan estimasi pengerjaan? Oke, baik, terima kasih. Tentu untuk estimasi ini kan banyak hal yang menjadi perhatian kita, mulai dari ruang lingkupnya, ya kan?
Kemudian ruang lingkup ini ya ketergantungan antara item dengan item yang lain. Nah, itu. Jadi banyak hal-hal yang menyangkut di sana. Mungkin saya akan coba jelasin dulu mulai dari awal biar kita lebih terarah. Gimana Pak Jul? Boleh, Oke? boleh, 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 Pak. Boleh, boleh, Ya. boleh. Oke. Baik. Ah, oke. Terima kasih buat teman-teman semua yang bergabung di Mekario University. Sesuai dengan apa permintaan dari panitia moderator, saya akan coba menyampaikan terkait dengan fokus kita pada sore hari ini. Oke, baik. Mungkin teman-teman sudah memahami tentang definisi project management seperti yang saya sampaikan tadi atas pertanyaan Pak Jul. Oke, kemudian di proses ini kan tentu ada namanya aspek penting di dalam project management itu sendiri. Nah, itu termasuk bagaimana manajemen integrasi, kemudian bagaimana manajemen waktu, kemudian bagaimana ruang lingkupnya, kemudian bagaimana manajemen biaya, termasuk bagaimana manajemen kualitas. Oke, kemudian proses tertentu kita juga harus memperhatikan bagaimana sumber dayanya, bagaimana komunikasi di lingkupnya. Nah, itu. Nah, nanti di proses ini juga kita harus memikirkan namanya manajemen risiko. Nah, setelah itu prokurmennya seperti apa, pengadaannya seperti apa, kemudian pihak-pihak yang terkaitnya, stakeholdernya. Tuh. Jadi itulah aspek penting di dalam project management yang saling terkait. Itu. Jadi memang dicoba saya dari penjelasan ini kan ada di sini namanya aspek terkait dengan waktu. Oke, mungkin sebelum ke sana kan ah, tadi udah kita sampaikan bahwa di project management ini kan ada dua nih, satu di perencana, kemudian ah, satu di lapangan eksekusinya. Iya, ya, Oke, benar, benar, ya benar. itu. Jadi keterkaitan ini semua antara perencana dan eksekusi ini dijalin ini dalam sebuah namanya ada dasarnya yaitu jasa konstruksi. Jadi jasa konstruksi itu ada hal-hal secara legal yang menjadi acuan kita. Itu. Jadi eh, maka diperlukan sebuah undang-undang tentang jasa konstruksi. Inilah menjadi patron kita di dalam project management. Sehingga dari undang-undang ini lahirlah nanti sebuah yang namanya kontraktor. Itu. Jadi kontraktor mungkin oke lanjut coba ya next coba lanjut. Ya, ini. Jadi sehingga tugas kontraktor di sini akan muncul. Coba lanjut. Oke, lanjut tugasnya. Ya. Ah, jadi di sini kan lahir namanya kontraktor. Kontraktor itu adalah sebagai eksekusinya. Oke, di sini ada tugas kontraktor yang paling penting adalah ah, yaitu menyusun kembali metode pelaksanaan konstruksi dan jadwal. Nah, jadwal pelaksanaan pekerjaan. Nah, itu. Nanti ini bersama tim engineering. Nah, itu. Oke. Next. Ya, lanjut. Oke. Setelah kita memahami tentang Undang-Undang Jasa Konstruksi, maka di sana akan lahir namanya kontrak kerja konstruksi. Oke. Kerja konstruksi construction itu mungkin dari sisi pelaksanaan, dari sisi perencanaan, dari sisi pengawasan. Ya. Oke, lanjut. Oke. Jadi di dalam dokumen kontrak kerja konstruksi itu ada dokumen kontrak kerja konstruksi yang terkait dengan surat perjanjian yang ditandatangani pengguna jasa dan penyedia jasa. Nah, itu. Pengguna jasa tadi di sini sebagai kontraktor.
Oke. Nah, kemudian penyedia ini sebagai owner. Nah, itu. Nah, kemudian di dokumen itu nanti ada uraian para pihak, konsiderasi lingkup pekerjaan dan hal-hal pokok seperti nilai kontrak, jangka waktu pelaksanaan. Nah, itu. Jadi jangka waktu pelaksanaan itu masuk di dalam dokumen kontrak. Oke, lanjut. Ya, ini contoh tahapan sebuah proyek konstruksi. Tentu ketika ada perencanaan sebuah proyek, maka itu dilelang. Ada pemenang, kemudian berkontrak. Kemudian ketika mau pelaksanaan, itu ada namanya peninjauan bersama dan serah terima lapangan. Oke, sebelum mereka bekerja, tentu akan diadakan rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau pre-construction meeting. Inilah awal nanti semua untuk memulai suatu pekerjaan. Kemudian tibalah waktunya masa pelaksanaan dan nanti ada serah terima. Itu contoh tahapan proyek konstruksi. Oke, lanjut. Ya, oke. Saya mencoba uh, memberikan pemahaman secara utuh tentang proyek manajemen dan uh, apa yang kita kerjakan selama ini. Nah, itu. Nah, kemudian di tahapan itu adalah kita fokus terhadap waktu. Nah, sehingga di sini kita coba akan bedah bagaimana membuat jadwal realistis. Itu. Oke, apa saya dilanjut? Boleh, silakan Pak. Jadi ini kita mau bahas Oke, soal jadwalnya ya. oke. Ya, Oke. oke. Ya, sehingga menjadi penting sebuah penjadwalan proyek dalam manajemen proyek. Kenapa? Ya karena penjadwalan itu adalah kegiatan untuk menentukan waktu yang dibutuhkan dan urutan kegiatan serta menentukan waktu proyek itu dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Oke. Nah, jadi tadi kita berpikir kan di awal project manajemen itu kan ada di level perencana, kemudian eksekusi. Nah, itu. Jadi ini Pak, lanjut Pak Jul. Di sana kita tentu ah, ada memiliki beberapa kegunaan ketika kita membuat jadwal yang realistis. Itu. Penjadwalan ini tentu memiliki poin-poin antara lain. ah, Pertama, menunjukkan adanya hubungan tiap aktivitas gitu. Jadi setiap aktivitas akan ini tergambarkan. Mungkin next Pak Jul. Kemudian nanti akan adanya terlihat di sana hubungan utama itu, hubungan utama di antara kegiatan itu. Coba next lagi Pak Jul. Oke. Yang berikutnya is Nggak kedengaran Pak suaranya. Mohon maaf. oke. Pak Ya, Jul udah mungkin aman. sebelum ini Pak Jul. Ini Oke, ya Pak. sebelum ini Pak Jul. Ini ya. Enggak, sebelum sebelum lagi masih kembali ke awal. Oh ini. Yang ini Pak. Iya, oke, baik, baik, Oke. oke. Makasih Pak Jul. Oke, saya ulang ya buat teman-teman. Wih, kenapa ya? Atau mungkin, atau saya coba yang apa? Saya aja yang ini biar, Mau Pak? Mau coba share screen? Boleh. biar lebih ini. Oh ya udah, oke lanjut aja, lanjut, lanjut. Lanjut ya. Oke, ya, oke lanjut. Oke, oke next, next. Ya, oke. Jadi saya coba kita ulang ya. Penjadwalan proyek itu, ah, oke, penjadwalan proyek itu kan sangat ini, sangat perlu dan memiliki apa kegunaannya masing-masing itu. Jadi di penjadwalan itu kan akan terlihat adanya
hubungan setiap aktivitas. Kemudian menunjukkan hubungan utama di antara kegiatan. Kemudian di situ nanti terlihat ah, penentuan waktu yang diperlukan dan perkiraan biaya setiap kegiatan. Kemudian di sana nanti akan membantu kita meningkatkan kegunaan sumber daya manusia, uang, material dengan identifikasi hambatan kritis pada proyek. Nah, itu. Sehingga jadwal yang realistis adalah jadwal yang memiliki tujuan, tugas, dan kerangka waktu yang realistis. Oke, ah, sehingga di perencana tadi kita sudah membahas adanya ruang lingkup, tetapkan urutannya, kemudian tautkan ketergantungannya, temukan jalur kritisnya, dan tetapkan sumber daya ah, yang ada. Kemudian di level pelaksanaan juga tugasnya adalah mengelola sumber daya agar sesuai rencana. Nah itu. Oke, itu perbedaan di perencanaan dan di pelaksanaan. Kemudian dengan metode penjadwalan proyek, maka kita dapat memilih adanya beberapa eh, metode yang dapat kita implementasikan ketika kita sebagai engineer ataupun project manager. Ini ada beberapa metode penjadwalan yang sudah biasa kita laksanakan. Apa itu? Pertama, bagan balok atau barcat ini sudah biasa. Kurva S juga mungkin teman-teman sudah biasa. Kemudian network planning. Network planning atau teknik evaluasi dan review program PERT gitu. Nah itu. Oke, lanjut. Lanjut, Bacul. Oke. Kemudian mungkin kita akan coba sampaikan kalau barcode kan sudah biasa. Kemudian kalau kurva S ini kan ini menunjukkan kemajuan proyek berdasarkan kegiatan waktu maupun bobot pekerjaan gitu. Jadi kemudian network planning ini mungkin teman-teman sudah pernah dengar. Ini terkait dengan pernyataan secara grafis. Jadi secara grafis dibuat kegiatan-kegiatan tersebut nanti terurut gitu. Kemudian di sana ada metode project evaluation dan uh, review tekniknya itu PERT. Itu adalah penjabaran dari network planning itu sendiri. Oke. Ah, ah, dari metode yang kita lakukan, metode penjadwalan itu, maka akan lahir di sana ketika di perencanaan, maka lahirlah master schedule. Oke. Kemudian ketika di pelaksanaan, maka dari master schedule kita coba uraikan dia fase schedule. Jadi lahirlah namanya fase schedule. Kemudian di proses ini tentu kita akan melakukan namanya peninjauan jadwal. Nah, peninjauan jadwal ini tentu melalui analisa hambatan. Nah, itu. Jadi kita akan mencoba analisa hambatan. Ketika ada hambatan, maka kita akan meninjau jadwal. Nah, itu. Nah, kemudian untuk menuntun kita setiap minggunya, tentu kita laksanakanlah namanya, kita lakukanlah sebuah rencana kerja mingguan dengan mengacu ke master induknya, master schedule yang sudah disetujui. Oke. Tentu karena kita tadi di sini lebih fokus jadwal sebuah proyek, maka saat ini kan kita sudah dipermudah untuk eh, melakukan ini sebagai engineer maupun sebagai eh, project manager. Tentu saat ini kita sudah dimudahkan namanya perangkat lunak manajemen project. Jadi kita tinggal pelajari sebuah perangkat lunak manajemen project yang saat ini sudah lebih mudah kita mengerjakannya lewat namanya MS Project. Jadi MS Project ini dirancang untuk membantu manajer project dalam mengembangkan jadwal, menetapkan sumber daya untuk tugas-tugas, kemudian nanti di sana kita bisa melacak kemajuan
mengelola anggaran, dan menganalisis beban kerja. Dan di sana nanti akan terlihat namanya lintasan kritis. Itu. Oke, dengan adanya MS Project, maka ini mempermudah kita untuk melakukan sebuah monitoring dan evaluasi. Itu. Jadi ada data. Data itu dari mana? MS Project. Oke, MS Project itu apa? Ya kita coba terjemahkan dari item-item di project yang kita laksanakan. Nah itu. Jadi uh, inilah yang membuat kita lebih mudah saat ini di dalam melakukan jadwal uh, sebuah project gitu. Itu mungkin sebagai landasan ininya, landasan berpikirnya bagi teman-teman untuk MS Project. Kita saat ini mungkin dapat kita dapat melalui pelatihan, ya kan? Mungkin karena waktunya terbatas, kita nggak mungkin coba apa contoh di sini MS Project karena waktu terbatas ya. Mungkin teman-teman dapatlah coba otodidak juga boleh, mungkin melalui pelatihan boleh. Itu kira-kira. Ya. Oke. Nah, ini Di sini juga buat teman-teman saya coba kasih contoh proyek jembatan yang kita tangani. Mungkin nanti itu teman-teman semoga bermanfaat karena di sana juga saya sampaikan sebuah proyek jika ada perubahan-perubahan maka kita akan bisa melakukan sebuah perubahan tentu ada dasarnya. Itu. Dasarnya apa? Ada undang-undang, ada ketentuan, ada kontrak perubahan gitu. Nah, itu. Jadi dengan adanya kontrak perubahan kita bisa melakukan uh, namanya perubahan dengan mengacu spek-spek yang ada di proyek kita. Nah, itu mungkin buat teman-teman paling yang mungkin saya sampaikan sekali lagi dari proses yang kita lakukan ini mulai dari perencanaan kemudian di pelaksanaan tentu di perencanaan tadi itu lahir namanya master schedule. Kemudian ketika kita dieksekusi di kontraktor, maka kita akan coba mempasekan schedule tersebut. Contoh, ketika teman-teman uh, membangun sebuah jembatan, maka teman-teman kan di situ nanti ada item-item yang terkait dengan jembatan. Misalnya ada galian, ada pekerjaan pondasi atau struktur. Nah, itu. Jadi nanti yang dimaksud dengan pasien di sana adalah contoh untuk proyek jembatan ada pekerjaan galian. Nanti galian ini didefinisikan lagi galian di mana saja. Galian di mana saja. Tentu kita buatlah itu dalam sistem fase schedule yang mengacu ke induk. Itu teman-teman. Jadi uh, adapun tujuan kita uh, di di penjadwalan ini tentu kita di sini dalam rangka mengurangi ketidakefisienan. Itu. Dengan melakukan jadwal, maka keterlambatan menjadi terhindar, kemudian peningkatan biaya menjadi terhindar. Itu. Jadi ini fokusnya gitu. Ketika kita melaksanakan membuat jadwal yang benar, maka kita akan terhindar dari keterlambatan waktu pelaksanaan, kemudian terhindar dari peningkatan biaya pelaksanaan proyek. Itu. Tentu teman-teman harus memahami secara legal undang-undangnya semua ada. Nah, itu. Jadi ketika kita bicara perubahan, lihat undang-undangnya di mana, acuannya apa. Itu. Itu kira-kira sedikit dari saya untuk berbagi dengan teman-teman. oke, Oke, makasih demikian banyak Pak nih Jul, Pak. saya Oke, kembalikan. oke, makasih banyak nih untuk Pak Mervin. Udah menjelaskan banyak ya sebenarnya. Nah, sebenarnya aku mau masih banyak pertanyaan nih Pak. Tapi emang karena waktu dan Bapak Mervin sebenarnya udah menjelaskan semuanya nih dari pertanyaan yang aku buat nih Pak, yang catat. Namun ada satu pertanyaan nih sebenarnya yang mungkin
Nah, yang mungkin mau ditanyakan sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya kali ya, Pak. Ini sebenarnya berkaitan dengan case study yang dijelaskan Pak Mervin juga yang tadi. Nah, misalkan nih dalam sebuah perusahaan, nah mungkin bisa kira-kira skala perusahaannya itu tidak terlalu besar juga. Nah, ini ternyata mengalami kendala nih yang tidak memiliki budget yang cukup. Kemudian research atau sumber daya juga nggak bisa terpenuhi. Akan tetapi, estimasi pengerjaan proyek harus tepat waktu diselesaikan. Nah, kira-kira menurut Pak Mervin nih, bagaimana solusi untuk case tadi tersebut? Oke, terima kasih teman-teman. Tentu uh, yang disampaikan ini memang pada uh, umumnya bisa terjadi. Tuh. Maka sebagai engineer ataupun sebagai project manager akan selalu berpikir uh, solution. Itu kita akan selalu berpikir realistis. Itu. Jadi untuk itu perlu lakukan identifikasi. Identifikasi masalahnya di mana. Itu. Ketika kita melakukan identifikasi masalah, maka nanti akan dapat sebuah solusi. Karena semuanya bukan ketika di lapangan sebuah proyek itu, kita akan menemui adanya masalah keuangan, adanya masalah material, yang namanya sumber daya pasti ada masalah. Nah, maka dengan kita sebagai engineer ataupun project manager, ketika kita melakukan sebuah identifikasi masalah, maka dari identifikasi masalah tersebut nanti akan lahir solusi. Yaitu solusinya apa gitu. Karena kita udah punya titik bahwa proyek ini akan selesai pada waktunya. Bahwa selesai ini proyek ini akan selesai dengan mutu yang sudah ditentukan. Itu. Jadi terhadap mutunya, terhadap waktunya, terhadap biaya, biaya kos. Nah, itu. Kosnya juga sehingga ya kita lah yang saya lakukan selama ini saya sering mengalami proyek saat ini hampir banyak kontraktor mengalami namanya ya kesulitan cash flow. Nah, itu kesulitan cash flow. Tentu dengan kesulitan cash flow yang sudah kita pahami, kita lakukan identifikasi, kemudian kan kita bisa diskusi dengan owner, gitu loh. Kita bisa diskusi dengan owner, kalau ada konsultannya, kita diskusi, ini loh Pak, proyek kami seperti ini, progresnya seperti ini. Nah itu. Cuman kami akan ada keterlambatan loh Pak. Oh kenapa terlambat? Ya Pak, kami ada masalah di sini. Misalnya di materialnya di mana? Di pengadaan kah? Di prokrumennya kah? Atau di pengirimannya kah? Itu. Nah itu. Jadi nanti dari identifikasi itulah. Contoh, eh, kadang material dari, misalnya nih, pengadaan material dari kantor pusat akan dikirim ke lokasi. Nah itu. Sebenarnya materialnya sudah ada, tapi ternyata susah untuk tiba di lokasi. Nah itu. Maka kita setelah kita melakukan identifikasi, masalahnya di mana? Oh, kemungkinan di pengiriman. Oh, pengirimannya gimana? Nah, kan ada pilihan gitu. Oke, kalau misalnya dia harus jalur darat, ya seperti apa gitu. Oh, jadi banyak pilihan yang harus kita lakukan gitu. Nah, itu salah satu case kita Oke, gitu. oke. Oke, baik Pak. Nah, jadi ini sebenarnya dari penjelasan Pak Merin mungkin bisa aku simpulkan bahwa mungkin kita harus mengidentifikasi masalah dulu dan di setiap masalah pasti ada beberapa pilihan atau iya pilihan untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, tetapi tetap juga Benar. harus dilihat daripada cost, kemudian estimasi dan durasi atau waktu project itu tetap harus kita nggak apa ya, harus tetap kita utamain Terpenuhi. seperti itu ya Pak ya, terpenuhi seperti Ya. itu. Oke deh. Nah, ini sebenarnya masih banyak nih Pak yang sebenarnya mau aku tanyakan dan diskusi di sore hari ini sebenarnya cukup menarik. Nah, mungkin dari teman-teman juga udah ada banyak pertanyaan. Nah, udah dari banyak pertanyaan di kolom Q&A, mungkin untuk sesi penjelasan di section pertama ini
karena keterbatasan waktu juga ya teman-teman, jadi mungkin cukup untuk di sesi pertama ini. Terima kasih banyak nih untuk Pak Mervin. Kita bakal ketemu lagi ya Pak di section kedua yaitu Q&A. Jadi tetap stay tune untuk teman-teman. Siapkan pertanyaan teman-teman. Nah ini udah ada nih. Nah kita bakal kita akan bertanya kembali dengan Pak Mervin di sesi kedua. Oke deh, bisa next slide dulu Kak. Oke, sebelum kita lanjut ke seksi kedua, ini aku mau memperkenalkan dulu nih untuk fitur terbaik daripada Makari University. Boleh next slide dulu? Oke, mari kita lihat sama-sama untuk videonya. Boleh Kak di play? Bayangkan bila seluruh aktivitas HR dapat dilakukan dari satu aplikasi, memberikan HR Anda fleksibilitas dalam menjalankan pekerjaannya dari mana saja, kapan saja. Dengan Mekaru Talenta, seluruh pengelolaan administrasi HR menjadi lebih efisien berkat sistem HRIS yang data karyawan terpusat di satu database. Onboarding menjadi lebih mudah dan rapi. Karyawan juga dapat melakukan absensi online dan mengajukan cuti dengan proses approval yang transparan. Mau mengajukan reimbursement? Tenang, bisa dilakukan secara paperless langsung dari aplikasi mobile Mekari Talenta. HR tak perlu pusing dengan proses manual yang ribet dan memakan waktu. Mulai dari rekap data, penghitungan payroll, hingga distribusi gaji, semuanya serba otomatis. Slip gaji juga bisa langsung diakses dari handphone masing-masing karyawan. Selain itu, Anda juga bisa melakukan penilaian kinerja secara objektif dan memberikan benefit yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan karyawan dan mendapatkan insight HR berdasarkan data analitik. Serta masih banyak hal baik yang bisa ditemukan di Mekari Talenta. Dapatkan semua kemudahan pengelolaan karyawan karena semua hal baik di HR ada di Mekari Talenta. Fitur terbaik dari Makari. Nah, ini sebenarnya sekalian informasi juga untuk teman-teman. Jadi di Makari Talenta itu ada nih salah satu fiturnya yaitu Talenta Manajemen Tugas. Nah, di bagian manajemen tugas ini teman-teman bisa banget nih untuk mengelola aktivitas setiap karyawan dan memantau seluruh kegiatan proyek secara praktis dan integrasi dalam satu software yaitu Makari Talenta. Oke, bisa next slide dulu, Kak. Nah, teman-teman, teman-teman nih, kalau misalnya memiliki rekan kerja atau atasan yang membutuhkan produk Makari, apalagi Makari Talenta seperti slide sebelumnya, mulai dari Makari Jurnal, ada Makari Talenta juga, ada Makari Kontak, ada Makari Klik Pajak juga, ada Makari e-sign dan produk Makari lainnya. Silahkan nih teman-teman scan barcode di layar teman-teman atau klik link yang ada di chat box. Mungkin bakal dibantu juga sama teman aku. Nah, bagi teman-teman yang berhasil merekomendasikan, maka teman-teman berhak mengakses kursus sepuasnya secara gratis di univ.makari.com. Dan semakin banyak yang berhasil teman-teman rekomendasikan, maka semakin banyak pula kursus yang akan kamu dapatkan. Jadi, yuk isi rekomendasimu sekarang juga. Oke, seperti itu. Oke, bisa next slide dulu, Kak. Nah, selain daripada program referral tadi, Makari University juga mau kasih pengumuman yang gak kalah menarik nih buat teman-teman sekalian yang ingin upskill ilmu baru dan buat networking, kalian bisa banget hadir di event spesial dari Makari, yaitu Makari Conference 2023. Nah, acara ini bakalan diadakan pada Kamis 7 September 2023 di AIS BSD Tangerang. Nah, tadi siapa nih yang dari Tangerang dan Jakarta? Jangan sampai kelupaan ya, karena Makari Conference adalah sebuah konferensi bisnis tahunan terbesar dari Makari, yang menjadi wadah bagi pemilik bisnis dan profesional untuk berbagai insight, tren, dan strategi terkini untuk meningkatkan karir dan membantu pertumbuhan bisnis kalian. Nah, di acara ini, kalian bisa menambah wawasan tentang inovasi termutakhir hingga networking dengan orang-orang dari beragam industri. Acara ini juga menyajikan berbagai kegiatan loh yang menarik yang bisa teman-teman ikuti. Mulai dari sesi konferensi, kemudian ada exhibition juga, dan yang gak kalah seru banget nih, ada sesi expert class dari Makari University. Nah, dalam sesi kelas ini, kalian akan mendapatkan insight praktis secara eksklusif dari
para ahli di bidangnya. Seperti ada Kak Hanifah Ambadar, kemudian ada juga nih Kak Alexandra Ruby, dan ada juga Kak David Irianto, dan banyak lagi pembicara ternama lainnya. Jadi, untuk saat ini teman-teman bisa melakukan pembelian tiket yang masih dalam periode early bird loh. Jadi teman-teman cuman dengan 205.000 kalian bisa mengikuti lebih daripada 50 sesi menarik dan ketemu orang-orang hebat di acara Makari Conference 2023. Seat terbatas, jadi buruan beli tiketnya sebelum kehabisan melalui bit.ly/Makari Conference strip dekamu 2023 strip dekamu 23 atau scan QR barcode yang teman-teman lihat juga di layar Zoom kali ini. Oke deh. Boleh next slide dulu, Kak? Nah, ada juga nih udah linknya ya. Teman-teman bisa langsung cek linknya di chat box. Nah, teman-teman aku ingin mengingatkan lagi nih ada challenge dari Makari Unis. Yuk, bisa share next slide dulu, Kak. Oke, yuk share momen teman-teman mengikuti dialog karir Makari University di akun sosial media teman-teman, bisa melalui LinkedIn ataupun Instagram, dan dapatkan hadiah menarik dari tim Makari University. Jangan sampai jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Oke, bisa next slide dulu. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu juga. Jadi, jangan lupa teman-teman untuk menyelesaikan. Oke, jangan sampai teman-teman sampaikan juga feedback teman-teman nih tentang webinar di hari ini melalui feedback form, dan untuk mendapatkan rekaman webinar ada e-sertifikat attendance juga dan penawaran menarik lainnya dari Makari University. Oke, kemudian sertakan juga upload bukti kehadiran teman-teman untuk mendapatkan sertifikat ya. Jadi ini syarat juga ketika ingin mendapatkan sertifikat attendance di yang terlampir linknya udah ada di chat box juga. Seperti itu. Oke, bisa next slide dulu. Oke, kita udah bisa masuk nih ke section kedua. Mungkin aku mau menyapa Pak Marvin dulu. Masih ada, Pak? Halo, Pak Marvin? Oke, Masih Pak ada? Jul. Oke. Ada Pak Jul. Oke. Ini kita udah masuk lagi nih, Pak, ke section kedua, yaitu discussion session. Bisa on cam dulu, Pak? Oke, ini ada beberapa pertanyaan nih sebenarnya yang sudah masuk nih di kolom chat box maupun di discussion room yang ada di Makari University. Oke. Nah, ini aku mau pertanyaan pertama dulu nih. Apa saja sih yang kami para manajemen siapkan untuk membuat jadwal pengerjaan yang relevan? Oke. Ini untuk pertanyaan pertama, Pak Marvin udah dapat. Ya, Dan pertanyaannya ini ada yang bertanya nih Pak, apa saja yang kami para manajemen siapkan untuk membuat jadwal pengerjaan yang relevan? oke, baik. Eh, Terima kasih untuk teman-teman ya, terkait dengan eh, penjadwalan yang relevan. Tentu kita selalu berpikir posisi kita ya. Oke, ketika sebagai perencana dan ketika sebagai pelaksana itu tentang aspek-aspek tadi sudah jelas. Kemudian metodologi yang harus kita lakukan juga sudah jelas. Tahapannya seperti apa? Nah, itu. Dan sekarang ini kan kita dimudahkan dengan adanya perangkat lunak gitu, yang bisa melakukan ini semua. Tentu semua itu adalah di tataran pelaksanaan bagaimana kita lolos supaya itu. Jadi ya teman-teman ketika berbicara relevan, maka ya teman-teman selalu perhatikan ke kontrak yang Anda tangani gitu.
Jadi ketika Anda menangani sebuah proyek, cek kontraknya seperti apa, kemudian di sana uh, spesifikasi umumnya seperti apa, spek-spek khususnya seperti apa itu. Dari situ akan terlihat kemudian masa pelaksanaannya seperti apa. Oke, tentu di masa pelaksanaan, ya disinilah tugas kita sebagai engineer. Kalau misalnya pelaksanaan di kontrak itu katakan 6 bulan, tentu kita sebagai kontraktor ya mungkin harus melakukan upaya agar sebelum 4 bulan sebelum 6 bulan proyek ini udah selesai itu. Nah, ketika dikontrakkan 6 bulan, maka sebagai kontraktor kita akan melakukan pekerjaan ini sebelum 6 bulan sudah serah terima dan bisa di closing. Nah itu di closing artinya diserah terimakan, diterima oleh owner gitu. Nah itu. Nah, jadi ah, yang sebelum 6 bulan, disinilah tugas kita menguraikan item-item pekerjaan itu seperti apa. Kemudian nanti teman-teman bisa melihat di schedule ini kira-kira apa nih yang paling riskan. Item pekerjaan apa yang masuk dalam lintasan kritis. Nah itu misalnya. Nah, itu. Jadi dengan mempelajari ini semua, maka di lingkup engineer pasti ada solusi yang terbaik. Itu kira-kira Oke. dari sisi pelaksanaan, dari sisi pelaksanaan. Oke, baik, Pak. Nah, ini untuk jawabannya mungkin semoga teman-teman terjawab ya untuk dari pertanyaannya. Nah, dari live sessionnya ada yang bertanya nih, Pak. Izin bertanya, jika di tengah perjalanan project ada permasalahan manpower yang penting, kira-kira bagaimana cara untuk mengatasinya? Oke, mungkin itu dulu, Pak, untuk Oke, pertanyaannya. ya, oke, terima kasih. Untuk manpower, ya, Mhm. ini memang manpower ini kan sangat riskan ya untuk sebuah daerah. Artinya, contoh di Papua, manpower itu kita lebih cenderung datangkan dari luar. Nah itu, kenapa harus kita datangkan dari luar? Karena dari apa skill mereka gitu loh. Secara skill, kalau misalnya tukang batu ya bisa dibuktikan gitu bahwa mereka bisa bekerja gitu sesuai spek seperti itu. Jadi uh, memang ketika kita bermasalah dengan manpower ya sebagai kita engineer ataupun project manager ya harus melakukan itu kembali mereview schedule kita gitu. Oke, kira-kira dari schedule kita ini apa yang kira-kira bisa kita siasati agar manpower ini seperti apa? Contoh, oke, mungkin kita di sini pekerjaan itu kita serahkan ke mandor, itu mandor gitu. Mandor nanti mempunyai beberapa tim. Oke, mungkin dengan problem ini ya kita akan pekerjaan itu kita bagi gitu loh. Oke, per segmen gitu. Oke, satu segmen ini mandor A, kemudian mandor B, mandor C. Nah, itu kita lakukan gitu. Oke, ketika ini enggak ini, mungkin kita akan datangkan lagi namanya pekerja harian gitu loh. Pekerjaan harian juga kita datangkan gitu. Tujuannya apa? Agar goals-nya tercapai. Goals-nya apa? Tepat waktu. Nah, itu kira-kira yang yang hampir kita lakukan lah gitu. Nah, itu contoh case tadinya ya Pak ketika ada permasalahan tentang manpower-nya. Oke, semoga terjawab ya dari teman-teman yang bertanya. Mungkin kita move ke next question-nya. Bagaimana cara menjelaskan pekerjaan yang teknis, tapi manajemen sulit memahami kesulitan pekerjaan tersebut? Oke, ini mungkin komunikasi, ya, memberikan komunikasi yang tepat ke manajemen, at- ke manajemen ketika mengalami kesulitan pekerjaan. Ya, seperti itu kurang lebih Pak Mervin. Pak Mervin bisa dapat pertanyaannya? Coba ya sekali lagi Pak Jul. Bagaimana cara menjelaskan pekerjaan yang teknis, tapi manajemen sulit memahami kesulitan pekerjaan tersebut? Oke. Ah, sebenarnya
hal-hal seperti ini kan sudah banyak media ya, banyak Ya, cara benar. kita menyampaikan hal-hal teknis. Heeh. Nah, yang pertama tentu kita coba mereview dulu. Oke, kita review dulu hal-hal apa nih. Oke, kemudian oke, sehingga muncul oke permasalahan teknisnya seperti apa. Kita coba jabarkan dulu, jabarkan satu-satu gitu. Oke, dari penjabaran ini nanti sampaikan, oh ini ah, masalahnya ada di sini. Oke, masalahnya sampaikan. Nanti biar manajemen yang mencari ininya gitu loh. ah, Solusi gitu. Ketika kita tidak sanggup gitu loh. Tapi ketika kita masih sanggup, ya itu yang diminta perusahaan gitu loh. Nah itu. Jadi cara kita menyampaikan yang teknis agar mereka mudah memahami adalah ya mungkin kita buat dalam media paparan yang jelas. Itu dulu. Itu. Kita sampaikan dalam paparan yang jelas, aspek-aspeknya apa saja. Nah itu. Oke, nanti dan kita terbuka gitu. Terbuka. Jangan pernah teman-teman ragu untuk menyampaikan sesuatu apapun ke manajemen itu. Ketika manajemen itu benar ya. Nah itu. Nah, itu. Jadi sekecil apapun masalah di lapangan, ya yang saya alami, saya selalu sampaikan, jangan pernah disembunyikan di lapangan. Sampaikan semua. Mulai hal kecil, hal besar, menyangkut sumber daya, menyangkut apa saja itu. Ini supaya manajemen ini bisa ngerti juga ya Pak, untuk skop besarnya itu ketika ada masalah, kenapanya gitu ya. Mungkin seperti itu. Iya, iya benar Pak Jul. Oke deh. Nah, ini kira-kira dari panitia masih ada mau dilanjut untuk pertanyaannya atau gimana? Ini untuk pertanyaan terakhir kali ya. Oh, oke, udah katanya. Oh iya, benar. Jadi, mohon maaf nih teman-teman untuk pertanyaan yang nggak bisa terjawab. Ini tenang saja, ada informasi penting di akhir sesi di mana teman-teman bisa juga nih belajar dan bertanya kembali ketika teman-teman ada pertanyaan yang belum terjawab melalui informasi terakhir tersebut. Nah, aku juga mau berterima kasih banyak nih sebelumnya ke Pak Mervin ya untuk meluangkan waktunya di sore hari ini bersama teman-teman juga. Sampai jumpa kembali Pak, dan mungkin aku bisa lanjutkan ke next sesi dulu ya Pak. Oke, nah untuk teman-teman sekalian ada nih kursus yang berkaitan dengan pembahasan kita di sore hari ini. Nah, ada basic concept of project management. Jadi teman-teman tadi sudah dijelaskan juga ya dari Pak Mervinnya kalau ketika kita ingin berkarir dan ahli di bidang project management, kita harus tahu dulu nih fundamentalnya seperti apa. Nah, ini kursus yang sangat tepat untuk teman-teman ikuti di Basic Concept of Project Management. Di kursus ini juga teman-teman bisa nih mengeluarkan semua pertanyaan teman-teman yang diragukan selama ini melalui chat box, itu bisa masuk ke forum diskusi di kursus Basic Concept of Project Management. Itu bakalan dijawab juga oleh expert dari Makari University. Oke, bisa next slide dulu. Dan ada juga nih sebenarnya dari tadi kan kita udah bahas bagaimana masalah. Nah, ini teman-teman solusinya teman-teman bisa banget mengikuti untuk Basic Concept of Risk Management. Jadi teman-teman bisa mempelajari secara lengkap untuk tahapan dan penerapan manajemen risiko nih untuk melindungi perusahaan ataupun proyek dari teman-teman sekalian. Nah, semua kursus ini teman-teman bisa akses itu melalui Makari, univ.makari.com, atau teman-teman bisa langsung ke chatbox, itu udah ada tuh link kursusnya langsung, teman-teman bisa daftar secara itu udah ada harganya juga ya. Jadi teman-teman langsung choose gas setelah sesi ini bisa teman-teman registrasi. Oke, bisa next slide dulu. Bisa next slide dulu. Nah, selain daripada dua
kursus ini ternyata dari Makarim University ini ada banyak puluhan kursus menarik lainnya yang bisa teman-teman ikuti. Nah, teman-teman bisa explore melalui scan barcode yang ada di layar teman-teman atau langsung masuk ke univ.makari.com. Jangan sampai ketinggalan untuk mengupgrade skill teman-teman store khusus sesuai dengan tema kita di sore hari ini, yaitu Project Management. Oke, bisa next slide dulu. Oke, ini teman-teman untuk menyelesaikan, jangan sampai ketinggalan untuk menyelesaikan feedback form ini untuk berguna untuk kami tim untuk memberikan webinar series lebih baik lagi ke depannya. Nah, boleh banget untuk dibantu mungkin teman-teman di link chatbox-nya untuk menyelesaikan sesi webinar di sore hari ini. Itu ada mengirim feedback form, kemudian teman-teman juga bisa mendapatkan e-sertifikat attendance dengan mengupload nih bukti kehadiran teman-teman. Jadi teman-teman sekarang bisa screenshot sesi Zoom kita di sore hari ini. Dan mendapatkan penawaran terbaik lainnya dari Makari University dengan menyelesaikan Red As-nya. Red As ya tentunya, seperti itu. Oke, boleh lagi? Oke, mungkin cukup sekian dari untuk sesi kita di sore hari ini. Terima kasih banyak untuk Pak Mervin sekali lagi sudah memberikan banyak ilmu dan insight baru kepada teman-teman sekalian mengenai project management, dan terima kasih juga untuk tim panitia dari Makari University untuk menyediakan nih sesi yang sangat banyak insight baru juga ya sebenarnya untuk saya pribadi di dialog karir Makari University. Sampai jumpa lagi Pak Mervin, sampai jumpa lagi teman-teman di sesi selanjutnya di dialog karir Makari University. Jangan sampai ketinggalan dan selamat sore semuanya.